Bro dan Sis, ketemu lagi sama saya Cinta di Karena Cinta. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, soalnya he is everyone's favorite in my opinion ya. Ini ada Bro Rian Ernest. Bro Rian Ernest ini caleg di Dapil berapa Bro? Saya caleg di Dapil DKI 1 untuk ke DPR Senayan. Oke, berarti Jakarta Timur ya Bro? Seluruh kecamatan Jakarta Timur. Oke, gimana Bro di Dapil? Menyenangkan. Ya kadang-kadang agak pusing karena jauh-jauh terus belusukannya ke dalam banget. Tapi seru sih. Pemandangannya tiap belusukan selalu beda-beda. Oh gitu. Situasi, pemandangannya. Sehari biasanya berapa spot tuh Bro? Sehari 2 paling maksimal. Nggak pernah lebih dari 2 karena kalau di konteks Jakarta prime time-nya itu sebenarnya menurut observasi saya jam 3 sampai jam 6 sore. Di luar dari itu antara belum pulang jadi sepi rumahnya atau mungkin udah pulang maunya istirahat jadi jam 3 sampai jam 6 gitu. Oke. Kita sendiri gimana? Di Bandung. Bandung kan? Dapil namanya itu Dapil Jawa Barat 1. Jadi Kota Bandung. Kota Bandung dan Kota Cimahi. Gimana tuh? Itu aduh macet capek. Terus dong nyetir. Oh capek Bro, soalnya kan tinggal di Jakarta nih, jadi Iya. bolak-balik. Apalagi kemarin kan masih kuliah, sekarang sih udah enggak, jadi udah mulai ke sana aja. Udah saatnya ngekos di Bandung kayaknya. Kayaknya gitu deh harus begitu. Tapi ntar jadi banyak main di Bandung. Iya makanya nih, Seru soalnya nggak sama orang tua, jadi orang tua juga nggak mau sebenarnya. Oh iya. Oke, terus Bro Rian, Iya. Katanya you are about to be a dad ya? Iya, about to. Anak Dalam pertama nih? waktu 6 hari lagi mungkin ya. Oh wow, 6 hari lagi? 6 hari lagi. Oke, are you more excited atau more scared? Seneng. Oke, Senang. jadi more excited lah ya? Excited. Meskipun tahu betul kalau banyak teman-teman yang udah baru punya anak bilang, wah lo 3 bulan pertama tidur lo kelar sih. 2 jam bangun kan. Anak bayi kan generally 2 jam bangun kan buat susu atau apa. Cuma ya sudah lah, ribuan orang juga udah ngalamin, jutaan orang malah. Jadi gue sih ya jalanin aja. Dan itu sebenarnya tikungan terakhir pemilu. Jadi kalau caleg lain lebih kencang turun, gue di saat harus lebih kencang turun. Harus. Tapi rumahnya memang di Jakarta juga Bro? Saya rumah Jakarta, jadi rumah saya Jagakarsa, tapi sekarang saya tinggal di tempat istri saya di daerah Senayan. Oke. Daerah Senayan. Jadi ya rata-rata setengah jam sampai sejam lah untuk nyetir ke titik belusukan. Bolak-balik 2 jam sana. Ya setiap hari mungkin kita habis waktu 5 jam lah untuk kegiatan lapangan. Ya, jadi ya not to worry lah ya. Ya, jalanin aja lah. Maksudnya kita bekerja keras tapi juga jalanin aja. Gak usah terlalu kayak ngoyo gitu kayaknya dibawa stres ya. Ada bebannya kalau banyak. Sekarangnya bagus banyak. Iya, tambah lagi lah. Kelihatan kan, kelihatan. Oh iya. Yang di kamera mungkin juga. Itu karena stres Bro, bagaimana? Nah, gue tuh dari kecil genetik emang ada uban dikit-dikit. Tapi begitu dulu kerja sama BTP, cuman dalam waktu 2-3 bulan itu langsung kayak keluar semua ubannya. Berarti mungkin pusing kali. Ngurus negara dan masyarakatnya emang bikin pusing. Iya memang sih Bro. Oke, kita langsung aja nih Bro. Kita mau ngomongin soal money politics. Secara singkat Bro, money politics itu apa sih? Jadi money politics adalah, gue bukan orang politik yang teoritis karena emang gak ada background itu juga. Tapi kalau definisi gue sendiri adalah memastikan kemenangan politik secara transaksional. Antara lu menjanjikan sesuatu atau memang sudah memberikan sesuatu. In exchange for votes. Nah, gue itu money politics. Jadi kalau lu dalam sistem politik dan lu memilih wakil, harusnya kan lu pikir berdasarkan alasan yang cukup rasional lah ya. Meskipun politik jujur aja pada akhirnya sering juga irasional. Tapi paling enggak menuju titik irasional, paling enggak harusnya ada langkah-langkah kita kepo dulu dia siapa, lalu dia ngapain di sini, lalu background dia apa, and so on. Tapi kalau money politics, proses itu jadi hilang. Cuma jadinya lu cuma sekedar datang, ngumpul, oke, jangan lupa ya kasih duit atau sembako gitu. Bisa macam-macam, bisa dari uang, bisa dari sembako, bisa dari ngebangun jalan dulu, ngaspalin jalan, bisa macam-macam banget. Itu tuh Bro, jadi kan ada peraturan ya untuk gimana kita nggak pakai money politics. Ya kan, itu sebenarnya udah bagus belum sih Bro? Harusnya ada lagi yang dilakukan untuk menginginkan money politics. Secara umum menurut gue di Republik ini kalau bicara peraturan yang harus ada tuh semua udah ada. Yang kita selalu lemah tuh penegakannya, eksekusinya. Tetap. Jadi kayak misalkan
kita juga nggak bisa serahkan semuanya kepada pihak Bawaslu atau Panwaslu di daerah-daerah karena terbatas SDM-nya. Sedangkan caleg kan saya nggak tahu nih, caleg DPR RI, caleg DPR kalau dijumlahin kan jumlahnya banyak banget, sampai puluhan ribu, ratusan ribu, saya lupa ya persisnya. Sedangkan apakah Panwaslu bisa segitu? Semuanya bisa ke monitor atau enggak? Jadi harusnya menurut saya itu kembali ke masyarakatnya. Jadi gini, titik pertama harusnya yang nggak kasih money politik harusnya politisi dan elit politik, harusnya ya. Tapi anggaplah mereka ini hilaf, menghalalkan segala cara, anggaplah ya beberapa gitu, nggak semua, beberapa. Harusnya ada peran serta masyarakat dong. Iya. Masyarakat yang tahu misalnya Rian Ernest caleg datang ke daerah gua, tapi Ernest ngasih duit, dia foto lalu dia kirim misalnya ke Bawaslu. Harusnya kan peran masyarakat ini ada. Tapi ini susah juga di saat masyarakat nggak semua sekali lagi, tapi cenderung permisif kan sama korupsi dan money politics. Artinya ya udah sih. Dia ngasih gue ya gue embat. Karena kadang-kadang justifikasi macam-macam. Ada yang bilang memang gue lagi butuh duit lalu dia ambil. Atau kadang ada yang mikir juga, ya udah sih kalau gue nggak ambil yang ada tetangga juga ngambil kemudian gue ambil. Jadi macam-macam justifikasinya. Jadi kalau masyarakat juga nggak proaktif ya kelar. Bawaslu jumlahnya sedikit, politisi sendiri juga main, plus masyarakat juga permisif. Jadi percuma undang-undangnya. Iya. Nggak akan ditegakin. Kalau your personal experience sama money politics belum? Selama di dapil. Jadi di dapil gua di Jakarta Timur tidak frontal tanda kutip, kadang-kadang ada permintaan uang dan sembako. Kadang-kadang caranya itu lebih subtle menurut gua. Caranya gimana? Misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu kan sekali gua datang mungkin antara 20 sampai 40 orang. Kalau laki-laki bisa 70 60 orang. Karena ada satu yang suka nyeletuk gitu. Pak udah rame nih, yang lain dong gitu loh, kode-kode gitu. Atau kan gini doang nih Pak, kasih kartu nama, yang lain nggak ada. Jadi lebih implisit. Tapi itu kan kode, gue mengerti dan yang lain juga mengerti. Terus bro ngomongnya gimana tuh? Menarik ya, misalnya kemarin gue di sebuah daerah lah, daerah Cipayung, persisnya gue lupa. Jadi inget banget, jadi ada satu ibu yang nyeletuk gitu. Sembakonya dong gitu kan. Ngomong sembako. Ngomong. Terus dia doang yang ngomong, tapi ibu-ibu lainnya kayak diem. Terus ada 1-2 orang mulai ada tepuk tangan. Maksudnya apa tuh tepuk tangan? Tafsir bisa macam-macam sih, bisa memang macam-macam lah ya cinta. Cuma yang menarik jadi gue bilang, nah sembako ya bu. Gue mau cerita bu, abis ini uang dengan sembako. Gue mau cerita bu, jangan mana-mana bu. Yang nggak datang nanti rugi bu. Mereka pikir gue mau ngasih uang sembako kan. Nah justru di akhir gue belusukan, gue bilang gue mau cerita soal uang sembako nih bu. Kalau Rian Ernest ngasih uang dengan sembako untuk menang, Rian Ernest sudah hitung 120.000 suara harus Rian Ernest dapetin. Kalau 1 suara Rian Ernest bayar 200.000, itu bisa 20 sampai 30 M. Anggaplah 30 M. Mahal banget kan? Ibu, kan saya nggak punya duit, saya modal dengkul doang nih, tapi saya pinjam duit orang deh, yang penting menang. Dapat 30 M. Gue jelasin lagi di acara itu, Bu, tapi kalau modal 30 M, dapat berapa gaji halal di DPR kalau terpilih? Saya udah hitung Bu, saya dapat 4 miliar 5 tahun. Itu kalau modal 30, dapat 4 miliar, saya buntung apa untung? Warga bilang buntung Pak, buntung banget. Lalu biasanya gue tanya balik, Ibu kalau kayak gitu saya buntung banget, balikin modal orangnya gimana? Diem. Ada yang bilang, ya berjuang. Berjuang gimana bu? Orang kita pagi sampai malam di DPR bikin undang-undang, fungsi anggaran, fungsi legislasi gitu kan, fungsi pengawasan. Ya itu Pak nge-grab gitu. Gue sempat hitungan. Kalau gue nge-grab, anggaplah pulang dari Senayan gue nge-grab, itu gue paling setahun ngumpul, saya lupa ya, maksimal setengah M atau mungkin nggak sampai gitu, setengah M atau. Tuh kan tuh bu, gimana bu? Biasanya di antara para masyarakat yang kita asumsikan permisif, pasti ada satu orang yang emang tahu itu salah, dulu bilang korupsi kali ya Pak. Baru bilang, tuh makanya bu, kalau pakai uang sembako pasti ada ya bro? Pasti ada. Pasti ada. Jadi level pendidikan yang gue datang cenderung memang mungkin dugaan gue lulus hanya SMA atau SMP, tempat yang sering gue datangin. Tapi mereka ngerti banget kok sebenarnya kita ajak mikir konstruktif soal politik uang sembako tuh ngerti banget. Nah korupsi kan bu, kalau saya pakai uang pakai sembako, laganya aja saya baik. Ngasih minyak goreng hari ini, besok gula, besok beras. Tapi jujurnya saya mikir balik modal bu, abis disumpah. Padahal masuk DPR kan disumpah bu, pakai kitab suci.
Iya. Habis sumpah kita lupa, kita mikirnya nyari duit. Baru ibunya, iya juga pak ya. Tuh, jadi jangan pilih lah itu Bu, itu menurut saya calon bandit Bu. Yeah. Tapi ini proses, menurut gua. Dengan gua ngomong gitu lalu gua artikan semua mengikuti saran gua enggak juga. Itu UMI sih, gua masih baru. Tapi ini proses lah, proses sekarang juga semua cara akan lakukan. Gua percaya di politik itu proses itu penting dan basic steps itu prinsipnya harus benar. Karena kalau dari awal lu langkah udah salah, kelar lu. Dan dari roots-nya aja roots sudah salah, lu akhirnya mereng-mereng, akhirnya lu cuma jadi another broker di DPR atau another karakter aja. Correct. Oke, terus bro tuh waktu itu pernah bilang bro ini caleg 0 rupiah. Itu bener ya sih bro 0 rupiah? Beneran 0 rupiah literally atau enggak? Oh, 0 rupiah tentu dalam konteks satu, gue memang start dengan modal nggak ada. Itu satu. Kedua, pada saat gue belusukan, gue tidak memberikan uang. Jadi yang gue berikan maksimal hanya sekedar apa? Kaos. Kaos yang gue cetak, kayaknya dulu kita cetak 20 ribuan sampai 30 ribu. Plus poster gitu ya, tentu ya, poster, brosur segala macam. Plus paling gue ngasih sekedar kue-kue atau nasi box gitu ya, satu. Konsumsi gitu. Gitu. Di Indonesia rapat kementerian aja udah kue, nasi gitu. Jadi maksud gue budaya kita emang masih begitu ya. Apresiasi yang datang. Tapi kalau dibilang dalam berdemokrasi dan kampanye nggak pakai rupiah, gue juga ngomong kosong. Contoh, gue mau share pengalaman gue. Cetak spanduk aja lo udah habis mungkin 150.000 per spanduk. Benar. Jakarta, tempat gue nyalek di Jakarta Timur, billboard 1 titik per bulan itu bisa 100 juta. Ini harga pasarnya 100 juta. Jadi artinya kalau mau pasang billboard memang perlu ongkos. Nah, dalam konteks demokrasi Indonesia, karena memang secara geografis kita memang area yang harus di cover tuh luas. Dan kalau kita bilang ya kan tapi ada sosial media. Masalahnya satu, sosial media mungkin orang makin banyak punya smartphone, tapi pakai smartphone kan bukan langsung Facebook, Twitter, Instagram, bisa jadi mungkin sekedar WhatsApp-WhatsAppan aja gitu kan. Dan tetap perlu memang ruang-ruang kayak misalnya kita ada billboard, ada spanduk. Kenapa? Karena emang dari survei itu salah satu cara yang paling efisien naikin awareness. Tapi itu butuh ongkos. Makanya dalam konteks Indonesia harus fundraising. Jadi di PSI kita lakukan beberapa kali dan berulang kali reguler fundraising, patungan rakyat. Dan saya tahu betul pengurus-pengurus juga keliling-keliling tiap hari untuk fundraising. Saya pribadi pun seminggu mungkin 3-4 kali itu fundraising. Ketemu di grup-grup kecil untuk saya sendiri. Jadi kalau lo mau politik Indonesia tapi lo nggak bisa paparkan ide lo di depan orang lalu meyakinkan orang buat contribute, susah kan? Karena kan kalau lo nggak bisa lakukan ini, source of fund lo gimana? Sedangkan berpolitik butuh duit. Kayak tadi buat billboard, spanduknya butuh duit gitu kan. Belum buat misalnya sekedar mengganti uang bensin buat relawan lo kan perlu lah. Maksudnya kok ini republik kita juga nggak bisa terlalu idealis bahwa relawan 0 rupiah nggak bisa lah. Relawan kan juga paling nggak kalau pakai bensin kan, maksudnya gue kecuali lo udah kayak seorang dewa superstar, mungkin seperti Jokowi BTP, relawan mungkin bukan 0, malah relawan mau bayar. Tapi kan lo belum sampai sana, jadi kita juga harus jejak bumi juga, jangan idealis tapi jadi nggak realistis. Itu dinamika lapangan. Berarti 0 rupiah ini maksudnya belum termasuk ongkos gitu ya Pak? Yes. I see bro, itu udah 0 rupiah tuh lebih bahwa gue berangkat tidak pakai duit gue, tapi gue bertarung, gue udah wakafin diri gue buat teman-teman semua, teman-teman semua contribute di gue, jadi ke situ. I see. Oke bro, ini kita udah dikasih tahu time katanya, jadi sekarang kita ke ronde kedua nih bro. Ini ronde gak jelas sebenarnya sih, cuma ya udah. Let's just do it. It's fun. Jadi ada 9 pertanyaan nih bro. Would you rather? Jadi kayak this or that? Udah tegang nih. Oke. 60 detik. Jadi pilih ya, A atau B gitu ya? Cuma 9 pertanyaan dulu, oke, kita mulai dari sekarang ya. Mending jadi moderator debat presiden atau debat politik keluarga besar? Presiden. Keluarga besar lo bisa coret-coret ahli waris. I agree. Oke, nomor 2, see your future or see the past? See my future lah. Ditakuti atau dikasihani? Takuti. Oke. Mending hidup tanpa Google atau tanpa sosial media? Tanpa sosial media, jelas. Gua nggak masalah tanpa sosial media. Tapi di politik nggak bisa. Menyelesaikan terorisme atau kemiskinan?
Kemiskinan. Kemiskinan dulu ya? Kemiskinan dulu. Kemiskinan dulu. Lama jadi anggota DPR atau 1 periode jadi presiden? 1 periode jadi presiden. Oke, nggak ngutang tapi ngontrak atau beli rumah tapi ngutang? Oke, pelan-pelan. Jadi nggak Jadi nggak ngutang tapi ngontrak rumah. Oke. Atau beli rumah tapi ngutang? Beli rumah tapi ngutang, tapi yang penting masih cukup on profile gaji ya. Iya. Oke. Mendingan jadi barang menurut gua. Ngutang panjang kan. Intinya nggak ngeplang ngutang kan. Iya. Mending gitu. Biar jadi barang, kalau nggak kan apa sih? Jadi mending beli ya, Bro. Oke. Jadi MU atau Liverpool? Nggak ngikutin bola. Sama ini juga ngasal sih. Oke. Ya, terus yang terakhir bubur diaduk atau nggak diaduk? Anjay. Aduk. Aduk. Oke. Sip. Makasih, itu aja. Makasih ya udah nonton semua. Minggu depan ketemu lagi. Makasih ya, Bro. Thank you. Good luck pencalekannya. Oke. Kasih. Sip.